Di latar belakangnya itu, politik etis mencakup dua bidang utama, yaitu politik dan ekonomi. Dalam politik, kebijakan ini mendorong desentralisasi, sementara di bidang ekonomi diwujudkan dalam trias Van Deventer. Politik etis muncul dari kritik terhadap penderitaan rakyat Hindia Belanda yang dipelopori oleh Pieter Boschhoff dan Konrad Theodor Van Deventer. Pada 1887, Boschhoff melihat langsung kondisi pribumi Jawa yang menyedihkan dan mendesak para tokoh Belanda untuk memberi perhatian. Tahun 1899, Van Deventer menulis artikel Een Erfschuld atau Utang Budi, menyatakan bahwa Belanda menjadi makmur berkat eksploitasi tanah jajahan dan sudah sepantasnya mengembalikan keuntungan tersebut kepada Hindia Belanda. Kritik ini memengaruhi kebijakan kolonial Belanda. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Irman. Nah, jadi Ratu Wilhelmina ini dengan tegas untuk menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral kepada atau terhadap kaum pribumi, yaitu Hindia Belanda. Nah, orasi Ratu Belanda ini dalam sidang pembukaan parlemen itu kemudian untuk mengumumkan dan untuk disepakati sebagai momentum untuk kelahiran paham atau aliran etis dalam kancah politik kolonial. Nah, Ratu Wilhelmina ini kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang kelak disebut Trias Van Deventer. Nah, yang meliputi sebagai Trias Van Deventer tadi yang sudah saya bilang, yaitu contohnya ada 3. Di antaranya ada 1 irigasi. Irigasi itu bisa disebut sebagai membangun atau memperbaiki sebuah bangunan yang bisa diperbaiki lagi dan bisa dipakai lagi untuk pengerjaan bangunan untuk memperkuat atau keperluan para petani. Terus yang kedua ada migrasi, yaitu mendorong transmigrasi sebagai tradisi keseimbangan jumlah penduduk. Yang ketiga ada edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Terlihat sekilas dari Van Deventer ini sangat mulia gagasan, namun dari praktiknya di lapangan tidak seindah gagasan. Pemerintah kolonial ini tidak menerjemahkan politik etis ke dalam kebijakan kolonial yang dilaksanakan secara konsekuen. Terus gagasan itu juga tidak mengarahkan atau tidak mengakar secara luas dalam masyarakat Belanda di Hindia Belanda tersebut. Terus di dalam negeri jajahan yang kemudian bernama Indonesia sendiri, politik etis hanya dipahami oleh sekelompok kecil saja. Di antaranya ada 4, yaitu ada pejabat, ada cendekiawan, ada sastrawan, dan serta wartawan yang memiliki pengaruh besar kendati jumlahnya tapi kecil kan. Terus akibatnya banyak sekali yang terjadi menyimpang penerapan politik etis ini di dalam lapangan, di antaranya sebagai berikut. Dapat terjadi dikarenakan begitu banyaknya gagasan-gagasan yang tidak mengakar kepada seluruh masyarakat, dan juga banyak sekali masyarakat yang hanya memahami ini dan jumlahnya pun hanya sedikit. Yang pertama adalah irigasi. Pada sistem irigasi, pengairan irigasi hanya dialirkan kepada tanah-tanah milik perkebunan swasta, bukan milik perkebunan rakyat. Yang kedua adalah edukasi.
Pada sistem edukasi diselenggarakan dua macam edukasi. Yang pertama adalah edukasi bentuk pengajaran untuk anak-anak dari pegawai negeri, cendekiawan, bangsawan, dan juga orang-orang mampu dengan bahasa pengantar atau bahasa Belanda. Yang kedua adalah tipe pengajaran di mana rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan juga berhitung yang setara dengan pelajaran kelas 2 SD sekarang. Dan bahasa pengantarnya pun adalah bahasa Melayu. Tujuan diselenggarakannya pengajaran ini juga ternyata hanya untuk sehingga pemerintah Belanda dapat memiliki tenaga-tenaga administrasi, tenaga-tenaga yang dapat dibeli atau disewa atau dikerjakan dengan harga murah tentunya. Dan selain penerapan politik etis dalam bidang pengajaran yang tidak mengakomodasi segalanya, bidang pengajaran ini juga tidak dapat diajarkan atau diklaim dan juga digunakan oleh mereka yang menggunakan sistem orang-orang luar yang masuk ke Indonesia seperti orang-orang Arab yang sudah ada di Indonesia pada zaman itu, komunitas Adawi dan juga masyarakat Kiev pada zaman itu. Mereka tidak dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang imigrasi pada zaman itu. Dan yang ketiga adalah imigrasi. Imigrasi perpindahan penduduk keluar ke Pulau Jawa ternyata hanya ditujukan untuk perkebunan swasta dan perkebunan milik perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing. Yang rakyat itu hanya untuk mengikuti program ini hanya sebagai budak dan kontrak-kontrak yang bisa dijadikan sebagai budak-budak yang terlalu kasar nanti, seperti kulit kontrak di Delhi, Sumatera Utara, dan di Lampung. Seperti yang terjadi di sana, sesuai dengan tujuan awal, banyak dari mereka yang melarikan diri, dan akhirnya pun pelarian diri ini ditangkap dan setelah dikembalikan ke Mandur, mereka diberikan penghukuman yang jenisnya telah ditentukan. Mungkin itu saja 3 politik etis atau Trias van Deventer yang dilakukan oleh Belanda dan juga pengaruh Belanda. Jadi politik etis yang diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda pada abad ke-19 membawa dampak positif yang lumayan signifikan bagi para kaum cendekiawan atau kaum pelajar. Contohnya, pendidikan yang lebih terbuka bagi kaum pribumi yang dulunya kaum pribumi susah sekali mendapat akses pendidikan yang harus kesulitan oleh keluarga bangsawan. Namun sekarang kaum pribumi dapat memperoleh akses pendidikan yang mudah sehingga mereka dapat memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas. Dari wawasan dan informasi yang luas, para kaum pribumi memulai gerakan pelajar, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Mama dan Syarikat Islam. Lalu pada tahun 1908, perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional.